kita harus berpisah dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Dan belum tentu kita tahun depan bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi kita berdoa semoga kita panjang umur, sehat walafiat, dan bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita akan meninggalkan bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita meninggalkan bulan yang ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan meninggalkan bulan yang penuh rahmat dan berkah. Sehingga pada pagi ini hati kita sedih karena berpisah dengan bulan Ramadan. Tapi hari ini kita juga gembira karena kita telah berhasil menyelesaikan perjuangan besar, jihad akbar, yaitu berpuasa melawan hawa nafsu dan segala rintangan godaan yang ada di bulan Ramadan. Sehingga tadi malam sampai pagi ini kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Keberhasilan kita, jihad akbar, perjuangan besar, yaitu melawan godaan hawa nafsu kita. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, tarawih kita, witir kita, tadarus, sedekah, zakat, dan amaliyah Ramadan kita selalu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat Idul Fitri seperti ini ada 3 yang kita jaga kesucian sesuai makna Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu berarti suci. Jadi kita kembali suci. Bahkan kalau puasa kita, amaliyah kita diterima Allah, kayaumi waladatsu ummuhu, kata Nabi. Kita suci seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, bersih, tidak ada dosa. Karena itu harus kita jaga 3 kesucian, bukan hanya pada Idul Fitri ini. Fitri yang pertama adalah fitri jiwa kita, kembali suci jiwa kita. Setelah kita Ramadan, semua dosa kita hapuskan, kita bertobat minta ampun kepada Allah. Kemudian kita hiasi dengan amal soleh, tadarus, tarawih, witir, tahajud, baca Quran, sehingga hati kita pada saat ini insya Allah fitri, suci dan bersih. Karena itu kita pertahankan nilai fitri jiwa ini, khususnya pada saudara-saudara kita prajurit TNI Lanut Domber dan kita sebagai kaum muslimin. Menjaga kesucian jiwa kita ini, menjaga kefitrian jiwa kita ini. Dengan cara apa? Kita langgengkan amaliyah Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita rajin tadarus, jangan pensiun tadarusnya, jangan stop tadarusnya. Kita saksikan di masjid-masjid, atau kita sendiri kadang rajin tadarus di Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan, kita tutup Quran, kita simpan di lemari. Ramadan kita rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin witir. Begitu selesai Ramadan, selesai semuanya. Ramadan kita rajin bersedekah, membantu fakir miskin. Selesai Ramadan, teruskan. Ramadan kita rajin berzikir, beristighfar, minta ampun kepada Allah, teruskan. Ramadan kita rajin salat-salat sunnah, salat duha, qobliyah, ba'diyah, teruskan supaya jiwa kita kuat, iman kita kuat juga. Jangan sampai Ramadannya habis pula amal ibadah kita. Ini yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat keberhasilan Ramadan bukan pada saat Idul Fitri, tapi lihat nanti setelah Idul Fitri. Apakah masjid-masjid kita masih ramai seperti Ramadan? Apakah prestasi ibadah kita masih bagus seperti Ramadan? Atau malah drastis turun? Qurannya ditutup, sholat duhanya tidak lagi, ibadah-ibadahnya berkurang. Maka kita belum berhasil di bulan Ramadan ini. Karena itu jaga kefitrahan kita. Insya Allah dengan spiritualitas kita yang kuat, TNI dan masyarakat bisa membangun agama, bangsa dan negara ini insya Allah.
Yang kedua, fitrah harta kita. Kita sudah mengeluarkan zakat, sedekah, infak, insya Allah harta kita bersih. Karena kalau harta kita tidak bersih, maka harta itu akan digosokkan di punggung kita, di jidat kita pada hari kiamat. Ketika kita sudah memiliki emas 83 gram atau uang sebanyak 83 gram emas, sekitar 83 juta rupiah, maka kita keluarkan zakat hartanya supaya bersih. Kalau baju yang kita pakai ini bersih, dibawa salat khusyuk, dibawa jalan nikmat, dibawa tidur nyenyak. Kenapa? Karena bajunya bersih. Tapi kalau baju yang kita pakai ini kotor, dibawa salat gelisah, dibawa tidur gelisah, dibawa jalan tidak enak. Kenapa? Karena bajunya kotor. Sama juga harta kita. Kalau harta kita kotor, itulah yang membawa gelisah dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, kemarin sudah kita keluarkan zakat fitrah, zakat harta, infak dan sedekah. Semoga amaliyah sedekah, zakat, infak Bapak Ibu semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya, dibukakan pintu-pintu rezeki dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak berkurang harta yang diinfakkan, tapi harta yang diinfakkan itu malah bertambah subur dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu kita masyarakat dan prajurit TNI harus menjaga kesucian harta. Bukan hanya kesucian jiwa, tapi juga kesucian harta. Kemudian yang ketiga, fitrah atau fitri, hubungan sesama. Kita baik sama Allah, tidak ada dosa, bersih, rajin ibadah. Kita keluarkan zakat, infak dan sedekah kita. Tapi kalau kita punya musuh, kita bertikai, kita berkelahi, kita tidak tegur sapa, maka amal-amal ibadah itu tidak diterima Allah atau belum diterima Allah. Masih gantung-gantung saja di langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tidak masuk surga orang yang bermusuhan. La yahillu lil muslimin ay yahjura musliman fawqa salasin, wa man hajara fawqa salasin famata dakhala an-nar. Haram hukumnya orang Islam itu bermusuhan lebih 3 hari. Faman hajara fawqa salasin, siapa yang bermusuhan, tidak tegur sapa, saling dendam lebih 3 hari, famata, kemudian dia meninggal dunia, dakhala an-nar, maka tempatnya dia di neraka. Jadi tidak cukup kalau kita cuma ibadah kepada Allah, bersihkan harta, cuma hati kita masih dendam, kebencian, permusuhan, pertikaian, tidak tegur sapa, maka Allah tidak terima ibadah kita hatta yasliha, sehingga kita berdamai. Karena itu di saat momentum Idul Fitri ini jangan ada dendam di hati kita, jangan ada kebencian di hati kita. Istri minta maaf kepada suami, karena paling banyak istri itu dosanya pada suami. Suami minta maaf kepada istri, kenapa? Karena dosa suami paling banyak kepada istrinya. Anak-anak minta maaf kepada ayah dan bunda orang tuanya, kenapa? Karena kita tidak akan bisa hidup bahagia di dunia ini kalau orang tua kita murka sama kita, kalau orang tua kita marah sama kita. Ridallah fi ridha walidayh, wa suqtullah fi suqtihima. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Marah, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Biar kita pintar bergerak profesor, biar kita alim bergerak kiai, tapi kalau kita durhaka sama orang tua, maka tidak ada nilainya di sisi Allah itu semuanya. Karena itu di hari yang mulia ini, marilah kita saling memaafkan dan membuka pintu maaf. Suci jiwa kita, suci harta kita, dan suci hubungan sesama manusia. Alangkah indahnya hari ini kita melihat persaudaraan kita hadir di tengah-tengah kita, sahabat-sahabat kita dari Lanut Domber hadir, masyarakat juga di sini. Insya Allah dengan kekuatan TNI, kekuatan masyarakat, kita bisa bangun agama dan bangsa ini lebih maju menjadi negara kita baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga amal ibadah kita selalu diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والغانمين المقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرات عباده المتقين. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل